Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirnya kami di sini untuk mempresentasikan hasil analisis kami yang berjudul Analisis Struktur Beton Bertulang. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nima Dwi Francisca, NPM 2451004. Saya Putu Dalapus Pahandayani, NPM 245100031. Saya Vina Antika, NPM 245100013. Saya Rana Yanjani, NPM 245100029. Saya Vita Andika, NPM 2451003. Saya Eva Nuliani dengan NPM 2451046. Jadi kita langsung masuk aja, beton dan beton bertulang. Jadi beton itu adalah campuran pasir, kerikil atau batu pecah, semen dan air. Bahan lainnya dapat ditambahkan pada campuran beton untuk meningkatkan workability, durability, dan waktu pengerasan. Beton mempunyai kekuatan tekan yang tinggi dan kekuatan tarik yang rendah. Lalu beton dapat retak karena adanya tegangan tarik akibat beban, susut yang tertahan, atau perubahan temperatur. Beton bertulang adalah kombinasi dari beton dan baja, di mana baja bertulang itu memiliki kekuatan tarik yang tidak dimiliki beton. Baja bertulang juga dapat memberikan tambahan kekuatan tekan pada struktur beton. Selanjutnya yaitu keuntungan penggunaan beton bertulang untuk material struktur. Yang pertama, mempunyai kekuatan tekan yang tinggi dibandingkan kebanyakan material lain. Cukup tahan terhadap air dan api. Sangat kaku, pemeliharaan yang mudah, umur bangunan yang panjang, mudah diproduksi, terbuat dari bahan-bahan yang tersedia lokal, dan sebagian kecil semen dan baja tulangan yang dapat didatangkan dari tempat lain. Dapat digunakan untuk berbagai bentuk elemen struktur, ekonomis, terutama untuk struktur fondasi, basement, pier, dan lain-lain. Dan yang terakhir, tidak memerlukan tenaga kerja dilatih khusus. Selanjutnya, kerugian penggunaan beton bertulang untuk material struktur. Yang pertama, mempunyai kekuatan tarik yang rendah sehingga memerlukan baja tulangan untuk menahan tarik. Kemudian memerlukan cetakan atau backcasting sampai beton mengeras yang biayanya bisa cukup tinggi. Selanjutnya, struktur umumnya berat karena kekuatan yang rendah per unit berat. Struktur umumnya berdimensi besar karena kekuatan yang rendah per unit volume. Properties dan karakteristik beton bervariasi sesuai dengan proporsi campuran. Berubah volumenya sejalan dengan waktu atau adanya susut dan rangka. Kemudian mekanisme struktur beton dan beton bertulang. Retak terjadi pada beton karena tidak kuat memikul tegangan tarik. Baja tulangan tarik diberikan untuk memikul tegangan tarik pada struktur beton bertulang. Selanjutnya, kekuatan tekan FC. Kurva tegangan-tegangan bersifat linier. Tidak terdapat titik leleh yang jelas kurva. Kurva cenderung smooth. Beton hancur pada regangan 0,003 sampai 0,004. Beton mutu rendah lebih detail dari beton mutu tinggi, yaitu mempunyai regangan yang lebih besar pada saat hancur. Modulus elastisitas EC. Modulus awal yaitu slope atau kemiringan kurva tegangan-tegangan di titik awal kurva. Modulus tangan yaitu slope atau kemiringan di suatu titik pada kurva tegangan-tegangan. Misalnya pada kekuatan 50% dari kekuatan ultimate. Nilai modulus elastisitas EC sama dengan WC pangkat 1 kali 5 kali 0,043 akar FC Xn. EC sama dengan WC akar 1 kali 5 kali 33 akar FC Xn. Untuk bentuk normal, WC sama dengan 2320 kg per meter kubik. EC sama dengan 4700 akar FC Xn. EC sama dengan 57.000 akar FC Xn. Selanjutnya, kekuatan tarik. Yang pertama, kekuatan tarik atau modulus of rupture, yaitu Fr sama dengan 6M atau BH kuadrat. Yang kedua, kekuatan tarik split test atau tensile flexural strength, yaitu Ft sama dengan 2P atau IRLD. Selanjutnya, rangka. Pada saat mengalami beban, beton akan terus berdeformasi sejalan dengan waktu, disebut dengan plastic flow. Yang kedua, pada saat struktur dibebani, deformasi elastis akan langsung terjadi pada struktur.
Yang ketiga, jika beban terus bekerja, deformasi akan terus bertambah hingga deformasi akhir dapat mencapai 3 kali deformasi elastis. Yang keempat, jika beban dipindahkan, struktur akan kehilangan deformasi elastisnya, tapi hanya sebagian kecil dan deformasi tambahan akan hilang. Selanjutnya, susut. Pada saat adukan beton mengeras, sebagian dari air akan menguap. Akibatnya, beton akan menyusut dan retak. Retak dapat mengurangi kekuatan elemen struktur dan dapat menyebabkan baja tulangan terbuka sehingga rawan terhadap korosi. Semakin luas permukaan beton yang terbuka, semakin tinggi tingkat susut yang terjadi. Untuk mengurangi susut bisa dilakukan menggunakan air secukupnya pada campuran beton. Permukaan beton harus terus dibasahi selama pengeringan. Gunakan tulangan susut dan gunakan agregat yang padat. Kurva tegangan-tegangan baja tulangan terdiri dari tulangan polos dan tulangan ulir. Umumnya, kekuatan tarik baja tulangan polos Fy sama dengan 240 MPa. Tulangan ulir Fy sama dengan 400 MPa. Baik, demikian presentasi kami tentang struktur beton bertulang. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Farid Janarto dengan PM 2451017 dan kawan di samping saya Muhammad Alin Zaki dengan PM 2451040. izin memaparkan materi yang yakni ada materi tentang tegangan. Bila kita hendak mengangkut sebuah benda tetapi kita tidak memiliki mesin angkat, maka benda tersebut dapat kita angkat dengan menggunakan batuan katrol dan tali, atau menancap erat pada balok di atasnya dan tali ditempatkan pada katrol. Apa yang terjadi pada kasus ini? Benda tersebut bergantung pada salah satu ujung tali dan ditarik oleh kita pada ujung yang lainnya. Tali yang tertarik akan tegang sehingga balok katrol dapat dianggap sebagai sebuah struktur. Dari yang sudah kita pelajari pada teori kekuatan bahan, bahwasannya tegangan tarik dapat ditentukan dengan membagi berat beban dari benda yang menggantung pada tali dengan luas penampang elemennya, tali yang memegang benda tersebut. Keadaan ini dapat dinyatakan sebagai tegangan normal sama dengan gaya longitudinal bagi luas penampang tali. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwasanya tegangan yang terjadi pada tali merupakan perbandingan antara gaya tarik dan bekerja pada tali dengan luas penampang tali itu sendiri. Penyebabnya terjadinya pada suatu benda tidak hanya dari gaya tarik saja, tapi bisa dari gaya tekan dan gaya lentur, karena di sini yang dijadikan contoh adalah benda yang diangkut tali melalui katrol, maka yang bekerja adalah gaya tarik. Secara redaksional, tegangan dapat diartikan sebagai berikut. Tegangan stretch. Tegangan adalah perbandingan antara gaya tarik atau tekan yang bekerja terhadap luas penampang benda. Selanjutnya, Regangan. Benda yang menggantung pada tali menimbulkan gaya tarik pada tali sehingga tali memberikan perlawanan berupa gaya dalam yang sebanding dengan berat beban yang dipikul. Gaya aksi sama dengan reaksi. Respon perlawanan dari tali terhadap beban yang bekerja padanya akan mengakibatkan tali menegang sekaligus juga meregang sebagai efek terjadinya pergesekan internal di tingkat atom pada partikel-partikel yang menyusun tali, sehingga tali mengalami pertambahan panjang, istilah Jawanya modot atau melur. Jika pada akhirnya tali mengalami pertambahan perubahan panjang dari yang semula sepanjang L, maka regangan yang terjadi pada tali merupakan perbandingan antara penambahan panjang yang terjadi terhadap panjang mula-mula dari tali yang dinyatakan sebagai berikut. Perubahan panjang, perpanjangan, satuan panjang. L pada awal panjang semula, satuan panjang. Karena
pembilang dan penyebutnya karena pembilang dan penyebutnya memiliki satuan yang sama, maka regangan adalah sebuah nilai nisbi yang dapat dinyatakan dalam persen dan tidak mempunyai satuan. Regangan strain. Regangan adalah perbandingan antara pertambahan panjang terhadap panjang mula. Regangan dinotasikan dengan dan tidak mempunyai satuan. Modulus elastisitas. Besarnya pertambahan panjang yang dialami oleh setiap benda ketika meregang adalah berbeda antara satu dengan yang lainnya, tergantung dari elastisitas bahannya dan elastisitas yang dimiliki oleh tiap-tiap benda tergantung dari jenis apakah bahan benda itu terbuat. Sebagai satu contoh, Anda akan lebih mudah untuk meregang sebuah karet gelang daripada besi pegas yang biasanya dipakai untuk melatih otot dada. Untuk meregangkan sebuah besi pegas, Anda akan membutuhkan ratusan kali lipat dari tenaga yang Anda butuhkan untuk meregangkan sebuah karet gelang. Ketika diberi gaya tarik, karet ataupun pegas akan meregang dan mengakibatkan penambahan panjang baik pada karet gelang ataupun besi pegas. Besarnya pertambahan yang terjadi pada setiap keadaan tergantung pada elastisitas bahannya dan seberapa besar gaya yang bekerja padanya. Semakin elastis sebuah benda, maka semakin mudah benda tersebut untuk dipanjangkan atau dipendekkan. Semakin besar gaya yang bekerja pada suatu benda, maka semakin besar pula tegangan dan regangan yang terjadi pada benda itu. Sehingga semakin besar pula pemanjangan atau pemendekan dari benda tersebut. Jika gaya yang bekerja berupa gaya tekan, maka benda akan mengalami pemendekan. Sedangkan jika gaya yang bekerja berupa beban tarik, maka benda akan mengalami perpanjangan. Lanjut. Dari sini sudah bisa disimpulkan bahwasanya regangan yang terjadi pada suatu benda berbanding lurus dengan tegangannya dan berbanding terbalik terhadap keelastisitasnya dinyatakan dengan rumus tegangan sama dengan tegangan atau tegangan dibagi tegangan atau tegangan sama dengan regangan dikali tegangan. Rumus ini dikenal sebagai hukum Hooke. Dalam rumus ini adalah parameter modulus elastisitas atau modulus Young. Modulus ini adalah sebuah konstanta bahan yang memiliki nilai tertentu untuk bahan tertentu seperti yang diuraikan di atas. Tiap bahan mempunyai modulus elastisitas E tersendiri yang diberi gambaran mengenai perilaku bahan itu apabila mengalami beban tekanan atau beban tarik. Bila nilai E semakin kecil, maka akan semakin mudah bagi bahan untuk mengalami perpanjangan atau perpendekan. Kesimpulannya, modulus elastisitas. Modulus elastisitas adalah sebuah konstanta bahan yang memiliki nilai tertentu untuk bahan tertentu. Semakin kecil modulusnya sebuah benda, maka akan semakin mudah bagi bahan untuk mengalami perpanjangan atau perpendekan. Begitu pula sebaliknya, semakin besar modulusnya suatu benda, maka akan semakin sulit bagi bahan untuk mengalami perpanjangan atau perpendekan. Di antara beberapa material untuk konstruksi, baja, beton, kayu, aluminium. Baja adalah material yang memiliki regangan maksimal yang besar atau modulus elastisitas yang tinggi. Selesai.